Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab yang ketiga, yaitu bab mengenai paragraf dan software pengolah kata. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari dahulu mengenai evaluasi paragraf. Apakah kompetensi dan tujuan pembelajaran pada hari ini? Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama adalah mengevaluasi paragraf deskripsi, argumentatif, naratif, dan persuasif. Nah, tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat mencirikan jenis-jenis paragraf dan menilai paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua adalah fungsi, yang ketiga adalah ciri-ciri paragraf, dan yang keempat adalah jenis-jenis paragraf. Oke, sebelum kita mempelajari hal-hal yang tadi, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Seiring perkembangan zaman, dokumen-dokumen yang dulunya ditulis dengan kertas, sekarang beralih diketik dengan menggunakan beberapa aplikasi. Untuk mengolah dokumen, tentunya kalian harus memiliki pengetahuan mengenai panduan untuk melakukan pemformatan atau pengeditan dokumen-dokumen tersebut. Nah, sebelum mempelajari tentang pengeditan, tentang pemformatan dokumen, tentang aplikasi pengolah kata, ada salah satu hal penting penyusun dalam sebuah dokumen pengolah kata, yaitu paragraf. Maka dari itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai paragraf. Oke? Jadi, dari penjelasan tadi, apa sih pengertian paragraf itu? Paragraf merupakan bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat dan isinya mengungkapkan satuan informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Jadi, dalam satu paragraf itu terdiri atas beberapa kalimat yang di dalamnya pasti ada informasi atau pasti ada gagasannya. Dan biasanya terdiri atas kalimat utama atau kalimat topik, lalu dijelaskan oleh kalimat-kalimat selanjutnya. Nah, ciri-ciri dari paragraf. Ada 3 ciri-ciri dari paragraf. Yang pertama adalah kalimat pada baris pertama terletak agak mendalam, jaraknya biasanya 5 spasi, dan kalimat pada baris selanjutnya biasanya lebih maju dari kalimat yang ada di baris pertama. Itu yang ciri yang pertama. Yang kedua, paragraf itu biasanya memiliki 2 jenis kalimat, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang ketiga, cirinya, sebuah paragraf biasanya memiliki 1 kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kita langsung ke contoh paragraf. Nah, tadi ciri yang pertama adalah di baris yang pertama itu biasanya dicirikan dengan baris ini kalimatnya agak menjorok ke dalam. Biasanya jarak antara awal dan kata pertama itu sekitar 5 spasi. Yang kedua biasanya terdiri atas kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Di sini bisa kalian lihat bahwa kalimat utamanya adalah komodo merupakan hewan langka dan dilindungi, yang dilindungi. Kemudian diperjelas oleh kalimat-kalimat selanjutnya, di mana di sini tercatat misalkan tahun 2017 hanya ada 2.884 ekor komodo. Terus di sini penyebab langkanya akibat habitat komodo yang semakin hari semakin tercemar. Jadi ini contoh dari sebuah paragraf terdiri atas beberapa kalimat,
baris awal menjorok ke dalam, baris kedua dan seterusnya dia agak maju ke depan gitu. Oke, semoga sih bisa dipahami ya, karena memang kalian sudah mempelajari paragraf dari jauh-jauh hari, bahkan dari SD maupun SMP pada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, fungsinya itu sebagai apa? Yang pertama, untuk memudahkan menulis dan membaca. Maksudnya adalah ketika kalian melakukan penulisan sebuah karangan, ketika susunan-susunannya dibuat secara paragraf, kalian akan lebih mudah untuk menulisnya. Misalkan paragraf 1 membahas apa, paragraf kedua membahas apa, dan seterusnya. Jadi kalian akan lebih mudah untuk menyambung-nyambungkan sebuah karangan. Yang kedua, mengekspresikan gagasan yang tertulis. Maksudnya di sini adalah dalam sebuah paragraf tentunya ada kalimat utama atau kalimat topik. Nah, dari situ si penulis bisa mengekspresikan kira-kira gagasannya tentang apa. Paragraf 1 idenya tentang apa, paragraf kedua tentang apa, paragraf ketiga tentang apa gitu. Yang ketiga adalah memudahkan pengembangan topik. Kayak misalkan ketika kalian menulis paragraf 1 topiknya sudah tentang pembukaan, lalu paragraf kedua misalkan tentang pengenalan tokoh gitu. Jadi bisa memudahkan pengembangan topik. Kalau kalian tidak membuatnya secara paragraf, bisa-bisa kalian akan bingung di tengah jalan. Tadi yang sudah dibahas apa, yang belum dibahas apa gitu. Untuk memudahkan pengendalian variabel. Nah, ini menyambung ke yang tadi. Jadi ketika kalian sudah membuat per paragraf-paragraf, nanti kalian akan mudah untuk menentukan variabelnya atau batasannya itu batasannya itu sampai di mana. Jadi karangannya itu tidak melebar kemana-mana. Yang terakhir adalah untuk menandai peralihan gagasan yang baru. Jadi ketika sebuah karangan terdiri dari beberapa paragraf, maka dia akan memiliki beberapa ide, dan masing-masing ide tersebut bisa menghasilkan gagasan-gagasan yang baru dari si penulisnya. Oke, nah selanjutnya adalah jenis-jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf deskriptif. Kata deskriptif berasal dari bahasa Latin yaitu describer, yang artinya gambaran, perincian, atau pembeberan. Maksudnya adalah ketika kalian membuat paragraf deskriptif, maka paragraf ini identik dengan paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan tujuan agar para pembacanya seakan-akan bisa melihat, mendengar, atau merasakan sendiri apa yang ditulis oleh penulis. Jadi, pada paragraf deskriptif ini, ketika kamu menulis karangan, kamu seakan-akan bisa menunjukkan ke pembaca objek apa yang sedang kamu tulis. Ketika kamu bilang objeknya keras, kamu menceritakan bagaimana bentuknya segala macam, orang yang membaca karangan kalian seakan-akan bisa berada di situasi itu atau bisa melihat apa yang kamu ceritakan. Contoh dari paragraf deskriptif adalah ini. Pada paragraf ini sudah Ibu garis tebalkan kalimat atau kata-kata yang bisa menunjukkan ciri dari paragraf deskriptif tadi. Pada paragraf ini kalian bisa baca bahwa ini menceritakan tentang bangunan Candi Borobudur. Awalnya dia menjelaskan mengenai letak atau tempat di mana Candi Borobudur itu berada. Kemudian dia menggambarkan bagaimana bentuknya. Jadi dia menjelaskan candi tersebut berbentuk stupa, terus terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar. Jadi orang yang membaca karangan ini seakan-akan dia bisa melihat bahwa candi tersebut berbentuk stupa, kemudian terdapat teras yang berbentuk bujur sangkar gitu. Di sini dihiasi oleh 2672 relief. Pada
paragraf ini, pembaca itu seakan-akan bisa benar-benar melihat bangunan Candi Borobudur atau merasakan bahwa dia sedang berada di tempat Candi Borobudur itu berada gitu. Untuk jenis yang kedua yaitu paragraf argumentatif. Seperti kalian tahu, argumentatif berasal dari kata argumen. Argumen itu adalah pendapat. Jadi, paragraf ini identik dengan paparan alasan atau sintesis pendapat untuk membangun suatu kesimpulan. Paragraf ini biasanya digunakan untuk memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak sesuatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Nah, paragraf ini biasanya memiliki bukti-bukti yang kuat atau alasan-alasan yang kuat sehingga bisa meyakinkan meyakinkan pembaca yang membaca karangan kalian. Contoh dari paragraf argumentatif. Di sini, penulis memberikan pendapat bahwa media pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Namun, sebagian dari kita menganggapnya kurang penting. Jadi, menurut dia itu, pendapat dia adalah media pendidikan itu penting. Namun, sayangnya banyak yang menganggapnya kurang penting. Nah, dia memberikan alasan-alasan, bukti-bukti dan contoh-contohnya. Misalkan di Indonesia saja penyebaran media kurang merata. Contohnya di negara Papua saat ini tenaga pengajarnya masih berkurang, ditambah lagi kurangnya media pendidikan. Akibatnya tingkat kecerdasan berbeda-beda antar daerah. Seharusnya upaya pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa harus tetap ditingkatkan, terutama penyebaran media pendidikan di daerah-daerah terpencil. Jadi, paragraf yang barusan kalian baca dan kalian dengar ini pure atau murni berisi pendapat dari si penulis. Namun, harus diberikan tetap dengan bukti-bukti dan contoh-contoh yang berisikan fakta, tidak asal ngomong. Begitu. Nah, yang ketiga adalah paragraf naratif. Pada paragraf ini terdapat serangkaian peristiwa dalam urutan waktu, di mana dalam kejadian tersebut terdapat tokoh yang biasanya menghadapi sebuah konflik sehingga terdapat alur cerita. Jadi pada paragraf narasi ini ada beberapa ciri khususnya. Yang pertama, berisikan sebuah peristiwa-peristiwa tertentu. Yang kedua, terdapat urutan waktu. Biasanya ditandai dengan pada pagi hari, malam hari, ada jam, ada tahun gitu. Terus di situ biasanya ada tokoh. Yang kedua, ada konflik biasanya dan ada akhirnya. Nah, paragraf naratif ini terdiri atas dua bentuk. Biasanya namanya adalah paragraf naratif ekspositoris. Itu biasanya isinya adalah fakta, misalkan kayak biografi seseorang atau kisah pengalaman seseorang gitu. Yang kedua adalah paragraf naratif sugestif. Kalau sugestif itu biasanya isinya adalah fiksi. Contohnya kayak cerita pendek, cerita bersambung, novel, cerita bergambar gitu. Jadi paragraf naratif ini biasanya ada di kisah-kisah atau cerita-cerita karangan yang hubungannya sama cerita-cerita gitu. Nah, urutan pola ini salah ketik ya, harusnya pola. Urutan pola pada paragraf naratif secara sederhana yaitu yang pertama bagian awal atau pengantar, yang kedua bagian tengah. Kalau bagian pengantar biasanya itu memperkenalkan tokoh atau kondisi tempatnya seperti apa. Lalu ada bagian tengah. Bagian tengah itu yang biasanya memunculkan konflik. Biasanya si tokohnya ada konflik-konflik tertentu atau masalah-masalah tertentu. Nah, yang terakhir adalah bagian akhir. Untuk bagian akhir ini beragam. Ada yang akhirnya misalkan happy ending, sad ending, atau ada yang akhirnya menggantung sehingga pembaca harus menebak kira-kira akhirnya seperti apa sendiri gitu. Nah, ini contoh dari paragraf naratif.
temanya masih tentang Candi Borobudur, tapi berbeda dengan yang paragraf deskripsi. Kalau ini tentang peristiwa bagaimana Candi Borobudur itu pertama kali ditemukan, lalu kapan dia dipugarnya atau direnovasinya, terus termasuk peristiwa-peristiwa pengeboman yang terjadi di Candi Borobudur. Nah, di sini sudah Ibu cetak tebal, dilihat dari ditandai bahwa paragraf naratif ini ditandai oleh tahun-tahun ya. Di sini ada tahun, lalu ada tokoh, di sini ada Sir Thomas Stamford Raffles, ada peristiwa-peristiwanya, di sini ada peristiwa pertama kali ditemukan, ada peristiwa pemugaran, lalu ada peristiwa pengeboman dan rusak karena gempa kayak gitu. Jadi ini adalah contoh dari paragraf naratif. Nah, yang terakhir yang keempat adalah paragraf persuasif. Paragraf ini bertujuan untuk mempengaruhi pembaca guna berbuat sesuatu sebagai dengan pendekatan emotif yang berusaha membangkitkan atau merangsang emosi si pembaca. Paragraf ini biasanya berisi ide atau gagasan dan pendapat penulis disertai dengan himbauan atau ajakan kepada orang lain. Paragraf ini biasanya disertai penjelasan mengenai bukti dan fakta sehingga si pembacanya yakin dan terpengaruh oleh isi dari paragraf. Ini hampir sama dengan paragraf argumentatif tadi, cuman kalau di paragraf argumentatif itu paragrafnya benar-benar hanya berisi pendapat untuk menolak atau menerima gagasan dari seseorang atau gagasan suatu gagasan. Sedangkan kalau yang persuasif ini selain berisi pendapat, dia juga mempengaruhi. Jadi dia ngajak si pembacanya untuk melakukan sesuatu hal. Oke, kita langsung. Nah, di sini ilmu merupakan hal yang sangat penting di dunia ini. Bahkan Nabi Muhammad telah memerintahkan untuk menuntut ilmu dari lahir hingga mati. Hal ini dikarenakan dengan berilmu kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia di muka bumi ini adalah orang yang bermanfaat dengan orang lain. Oleh karena itu, marilah kita menuntut ilmu setinggi mungkin agar kita menjadi orang yang berilmu dan bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Nah, di sini sudah Ibu cetak tebal, ada kata marilah kita menuntut ilmu. Jadi, selain dia berpendapat tentang bukti-bukti bahwa memang Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, dia juga mengajak, marilah kita, ayo kita menuntut ilmu. Nah, itu contoh atau ciri khas dari paragraf persuasif. Ya, jadi kalau di paragraf persuasif itu biasanya ada kata-kata ajakan. Contohnya misalkan, janganlah buang sampah sembarangan, marilah kita, ayolah kita, gitu. Jadi ada kalimat atau kata-kata yang menunjukkan ajakan bagi si pembacanya. Nah, yuk kita main tebak-tebakan paragraf. Kalau untuk yang luring, maka bisa langsung untuk mengerjakannya di saat di kelas. Sedangkan kalian yang daring yang sedang menonton materi ini bisa langsung komen pada kolom komentar setelah kalian menulis kehadiran ya. Jadi nanti silahkan tebak aja. Di sini sudah ada kalimat sudah ada nomor-nomornya. Jadi nomor 1 paragraf apa, 2 paragraf apa, 3 apa, 4 apa gitu. Sesuai dengan keyakinan masing-masing aja kalian kira-kira, karena di sini memang targetnya atau kompetensi dasarnya adalah kalian bisa menentukan, mengevaluasi itu paragraf apa sih, dilihatnya dari mana gitu ya. Oke, silahkan dibaca untuk tebak-tebakan ini. Ini adalah paragraf yang pertama. Oke, silahkan dibaca ya.
Kalau misalkan dibaca waktunya yang Ibu kasih kurang, kalian bisa pause dulu rekamannya supaya kalian bisa melihat dengan seksama kira-kira ini adalah paragraf apa. Begitu. Silahkan dibaca. Oke, sekarang kita menuju ke paragraf. Jadi nanti kalian bisa ditulis di kolom komentar kira-kira yang kedua paragraf itu paragraf apa. Kenapa paragraf itu menurut, misalkan kalian jawab itu paragraf argumentasi Bu, karena di situ ada pendapat apa gitu. Kalian kasih jawabannya. Satu orang cukup menjawab satu aja nggak apa-apa. Jadi pilih salah satu, mau dijawab empat-empatnya juga nggak apa-apa. Ini sebagai uji coba apakah kalian paham mengenai perbedaan dari masing-masing paragraf yang sudah Ibu jelaskan. Ini adalah paragraf yang ketiga. Kira-kira ini paragraf apa menurut kalian? Kalau misalkan kurang, kalian bisa pause dulu, nanti dibaca dengan seksama ya. Ini adalah paragraf terakhir. Silahkan kalian kira-kira ini termasuk jenis paragraf apa, terus kalian kemukakan. Kenapa itu menurut kalian misalkan paragraf persuasif? Misalkan, ya karena Bu di situ ada ajakannya. Nah, ajakannya itu menurut kalian apa gitu ya. Oke. Nah, itu adalah akhir dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai video ini berakhir. Semoga sih apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa dipahami, bisa dimengerti oleh kalian. Jika ada pertanyaan, kalian boleh menanyakan, boleh di kolom komentar atau boleh nanti ditanyakan ketika bertemu di kelas juga boleh. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan suruh kalian untuk mengerjakan dua hal. Yang pertama, ada membaca materi tentunya. Yang kedua adalah membuat atau mencari paragraf. Ya, terserah kalian mau pakai paragraf deskripsi boleh, narasi boleh, argumentasi boleh, persuasi boleh. Jadi, untuk kalian yang di rumah maupun yang luring, boleh dari sekarang dicari-cari, ditulis di buku tulis, paragraf yang kalian mau pakai itu apa, mau deskriptif boleh, persuasif boleh, naratif boleh, argumentatif boleh. Kalau mau mencari di Google boleh, silahkan nggak apa-apa, dan dicatat sumbernya. Misalkan kalian ambil dari website apa atau blog apa gitu, ditulis sumbernya. Masing-masing sih cukup satu paragraf, tapi kalau kalian mau 2 atau 3 ya nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu perbedaan dari masing-masing paragraf. Nah, yuk lakukan sesuatu sebelum Ibu menutup video ini. Apa aja yang harus kalian lakukan? Yang pertama, tinggalkan minimal 1 lembar catatan di buku kalian mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan, supaya materi yang dipelajari, dibaca, dan didengarkan hari ini bisa tertinggal di ingatan kita dan masing-masing. Karena Ibu pernah mendengar bahwa Ali bin Abu Thalib itu pernah bilang, tinggalkan ilmu dengan cara mengikatnya dengan tulisan. Jadi, supaya kita tidak lupa, maka kita tuliskan yang menurut kalian penting-penting saja dan cukup 1 lembar minimal. Kalau mau ditulis semua ya sok silakan. Karena sebagian besar materi Ibu ambil dari buku paket yang dibagikan oleh perpustakaan. Nah, apalagi yang harus kalian lakukan? Misalkan ketika kalian ingin mempelajari materi paragraf lebih lanjut, kalian bisa bertanya ke guru bahasa Indonesia. Lalu bisa buka di YouTube banyak materinya atau cari di Google. Buka lagi buku-buku yang dari perpustakaan dan kalian juga boleh cari referensi dari buku-buku yang lain. Jadi nggak cuman materi yang Ibu share hari ini gitu. Oke, sekali lagi terima kasih. Ibu mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah ketika menyampaikan materi ini. Semangat belajarnya. Untuk yang daring, nanti minggu depan kita bertemu dengan lanjutan materinya.
Untuk yang luring minggu depan, baik-baik di rumah, pelajari. Jangan pernah malas untuk belajar. Karena kalau kita malas untuk belajar, kita akan kesusahan di hari nantinya. Ya, Ibu tutup materi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.